Rama Ramani Pandita selaku pimpinan Puja Bhakti, para upasaka, para upasika, Bapak Ibu, saudara sekalian, selamat sore, Namo Buddhaya. Ya, berbahagia sekali sebagai umat Buddha kita dapat menyisihkan sebagian waktu kita untuk diisi dengan kebajikan, terutama pada sore hari ini Bapak Ibu datang ke wihara melakukan serangkaian kebajikan, baik melalui pikiran dengan bermeditasi, melalui ucapan yaitu dengan mengulang kembali sabda-sabda Sang Buddha yang ada di dalam parita suci, kemudian juga melalui tindakan dengan melakukan puja, menghormat kepada Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tentu apa yang dilakukan ini adalah satu hal yang baik, yang mana sebagai umat Buddha kita yakini bahwa kebajikan itu adalah pangkal kebahagiaan. Sebagaimana satu konsep yang kita kenal dengan cukup familiar, yaitu Yati sang wapate bijang, tadi sang harate palang, kalyana cari kalyanang, papakari ca papakang. Sebagaimana benih yang ditabur, begitu pula buah yang akan dipetik. Pelaku kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan, dan pelaku kejahatan akan mendapatkan keburukan atau penderitaan. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh satu berkah Anda datang ke wihara bisa melakukan banyak hal yang baik. Satu kesempatan datang ke wihara, kalau ini bisa dimaksimalkan, maka akan banyak kebajikan yang bisa dilakukan. Kecuali kalau Anda datang ke wihara, niatnya datang ke wihara, tapi di tempat ini tidak kemudian berniat untuk memaksimalkan kesempatan, sehingga ya datang sekadar datang. Ya, padahal kalau Anda mau memaksimalkan, sekali datang ke wihara, perbuatan baik yang bisa dilakukan banyak, berkah yang bisa dilakukan juga tidak sedikit. Seperti tadi malam juga disampaikan bahwa ketika datang ke wihara kita bisa setidaknya melakukan atau membuat beberapa berkah dari 38 berkah di dalam Manggala Sutta. Dan ini menjadi satu kesempatan yang baik bagi umat Buddha yang juga selaras dengan ajaran Sang Buddha yang disampaikan di dalam Dhammapada. Seperti dari kumpulan bunga-bunga dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran, seorang manusia dapat melakukan banyak perbuatan baik. Satu kelahiran sebagai manusia, kita bisa melakukan banyak perbuatan baik. Karena di alam manusia ini, kita ditunjukkan banyak hal sekaligus. Ada kebahagiaan, juga ada penderitaan. Ada yang pintar, ada yang kurang pintar. Ada yang kaya, ada yang miskin. Sehingga yang kaya bisa membantu yang miskin. Yang mampu bisa membantu yang kurang mampu. Yang pintar bisa mengajar yang kurang pintar. Lalu bagaimana Bante di alam-alam yang lain? Katakan di alam apaya. Apaya, A itu tidak, paya itu kebahagiaan. Artinya di alam apaya, alam rendah, alam menderita, di sana tidak ada kebahagiaan. Dan
para makhluk di alam rendah itu sulit sekali memiliki kesempatan untuk bisa berbuat baik. Dan kadang juga ada sebagian dari kita punya harapan, ya, ketika meninggal ingin terlahir di alam bahagia. Katakanlah ingin terlahir di alam surga, gitu ya. Bagaimana Bante di alam surga? Di alam surga Catu Maharajika sampai dengan alam surga Paranimita Wasawati. Ya, dikatakan di berbagai literatur bahwa kehidupan di sana penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Ya, mereka menikmati 5 utas kesenangan indria. Dan kalau kita bisa umpamakan dalam satu ruangan ini sebagai satu populasi, gitu ya, atau alam dewa begitu. Kalau semuanya cukup, semua kebahagiaan terpenuhi, semua makhluknya memakai pakaian surgawi, mereka mendengar juga suara-suara surgawi, mereka makan makanan surgawi, mencium aroma-aroma surgawi. Tidak ada ketimpangan sosial. Lalu kita mau nolong siapa? Kalau semuanya bahagia, kita mau nolong siapa? Tapi di alam manusia ini kita ditunjukkan ketimpangan-ketimpangan. Ada yang bahagia, ada yang menderita. Yang bahagia bisa membantu yang menderita itu untuk keluar dari siklus penderitaan. Yang kaya bisa nolong yang miskin supaya mereka tidak terlalu menderita. Yang pintar bisa nolong, membantu, mengajar yang kurang pintar. Sehingga yang kurang pintar ini juga punya pengetahuan. Oleh karena Bapak Ibu Saudara sekalian, pengetahuan itu sangat penting. Pengetahuan itu adalah jalan menuju kebahagiaan. Pengetahuan adalah jalan menuju kebebasan. Pengetahuan adalah jalan menuju akhir dari penderitaan. Karena kalau tanpa pengetahuan, batin kita akan diliputi oleh awija. Karena diliputi oleh awija, batin kita menjadi bodoh. Kita tidak bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan kesulitan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Karena batinnya diliputi oleh ketidaktahuan, ketika berpikir, ketika berucap maupun bertindak, orang yang batinnya diliputi ketidaktahuan, kecenderungan melakukan kesalahan itu lebih besar. Itulah kenapa dari kecil ya kita disekolahkan. Supaya apa? Supaya punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, anak-anak kalau sekolah, pengetahuannya cukup, pengetahuannya mumpuni, begitu nanti ada ujian, begitu nanti ada ulangan, ya. Kalau dia ujian, resiko salahnya sedikit. Tapi kalau dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, atau tidak terpelajar, tidak punya pengetahuan, diberikan soal, ya jawabnya ngawur. Maka hasilnya juga salahnya, resiko salahnya lebih besar. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh satu berkah pada kesempatan sore hari ini kita punya satu kesempatan lagi untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan dhamma kita, yaitu dalam rangka kegiatan puja bakti yang dirangkai dengan Pekan Penghayatan Dhamma atau Pekan Pendalaman Dhamma PPD dalam rangka menyambut atau menyongsong Trisuci Waisak 2026. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, topik pembahasan yang akan kita pelajari bersama pada malam hari ini adalah tentang pandangan atau doktrin yang menyebabkan orang menjadi pasrah. Ya. Ini kita
akan pelajari karena Bante menganggap ini sebagai satu hal yang penting, ya, sebagai satu hal yang penting. Jangan-jangan di antara kita ini masih punya doktrin ini, menganut doktrin ini, sehingga sebagian dari kita ya menjadi pasrah. Kalau hidup Anda pasrah, jangan-jangan kita menganut doktrin-doktrin ini, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu selain sebagai makhluk individu, artinya antara yang satu dengan yang lainnya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kita juga merupakan makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup sendiri tanpa, kita tidak bisa hidup sendiri secara normal tanpa adanya orang lain, tanpa keberadaan makhluk yang lainnya, ya. Tetapi dalam kita bersosialisasi, ya kita akan bertemu dengan karakter-karakter orang yang beraneka ragam. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang pintar, ada yang kurang pintar. Ada orang yang rupawan, ada orang yang kurang rupawan. Ada yang bahagia hidupnya, juga ada yang menderita hidupnya. Kemudian kalau ada yang bertanya, Bante, kenapa kok orang-orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda? Kenapa kok ada yang kaya? Kenapa kok ada yang miskin? Kenapa? Ya, kenapa kok ada yang rupawan, ada juga yang tidak rupawan? Kenapa? Perbuatan masa lalu. Ya, barangkali ini turunan dari pemahaman secara Buddhis gitu ya. Kita menganggap kenapa orang kok berbeda-beda? Ya karmanya berbeda, begitu ya. Hati-hati. Jangan-jangan itu salah satu dari doktrin yang membuat kita jadi pasrah. Karena kadang-kadang di dalam masyarakat itu juga ada doktrin, ada konsep. Terutama ketika memandang, melihat perbedaan karakter di antara manusia. Pandangan ini mengatakan, kenapa kok dia begini? Ya, itu memang sudah takdir. Gitu ya. Oh, itu ya memang sudah nasibnya begitu. Itu memang sudah istilahnya? Takdir, nasib itu satu makna, artinya sama. Ini sinonim, ya, beda kata tapi maknanya sama, takdir atau nasib. Nah, ini di kalangan masyarakat seperti itu, dan kadang-kadang bukan hanya di kalangan umat non-Buddhis, di kalangan umat Buddha sendiri juga masih ada oknum-oknum yang ketika ada sesuatu, ketika ada masalah, ya mengatakan kalau tidak ngerti karma, mereka bilang, ya sudah takdirnya begitu. Kenapa dia jelek? Ya sudah nasibnya begitu. Kan kasihan. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan membahas seputar ini. Ya, kita akan belajar seputar ini, bahwa ada pandangan-pandangan di masyarakat, baik itu non-Buddhis maupun kadang-kadang umat Buddha, terutama adalah mereka yang kurang memahami ajaran Buddha secara komprehensif, secara menyeluruh. Pandangan tentang ajaran Buddhanya yang masih dikulik, atau kadang-kadang masih ya sedikit mendalam tapi masih cukup dangkal, belum terlalu mendalam, sehingga mereka masih terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dari sekte, dari ajaran spiritual yang lain. Dengan kata lain, ya umat Buddha ini masih latah, ya,
Tetangga-tetangga bilang ini takdir, ini nasib, ya kita ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan. Apalagi ya di Indonesia ini kita sering dipertontonkan dengan film, sinetron, dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang mereka juga membahas dikit-dikit takdir, dikit-dikit nasib. Karena memang yang buat filmnya bukan orang Buddhis. Maka sudut pandang film itu atau sinetron itu ya dibuat sesuai dengan pemahaman mereka. Lantas umat Buddha bagaimana, Bante? Jangan ikut-ikutan. Ya, kalau kita ikut-ikutan nanti kita akan menganut, bisa jadi kita akan menganut pandangan yang salah, doktrin yang sesat, yang bukan membuat kita menjadi bijaksana, yang bukan membuat kita menjadi optimis, justru membuat kita menjadi pesimis. Ya, apa yang kita sebut sebagai takdir atau nasib itu satu makna. Ya, apa artinya takdir? Anda tidak asing ya dengan kata takdir ya. Dengan kata nasib tidak asing juga ya. Tapi tahu tidak apa arti kata takdir atau nasib? Definisinya apa? Sesuatu yang sudah ditetapkan. Ada lagi? Sesuatu yang sudah digariskan. Sesuatu yang sudah merupakan suratan, begitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah takdir sinonim dengan nasib yang artinya adalah ketentuan atau ketetapan Tuhan. Ya, sekali lagi takdir itu di dalam KBBI maknanya adalah atau definisinya adalah ketentuan atau ketetapan Tuhan. Jadi kalau Anda dibilang jelek, kemudian Anda mengatakan, ya ini sudah takdirku. Ya kasihan. Kasihan orang jelek ya sudah ditetapkan begitu, gimana? Kalau Anda dibilang, oh kamu bodoh. Ya ini sudah takdir, mau gimana lagi? Gitu ya. Maka kasihan. Jadi kalau umat Buddha masih memegang konsep seperti ini, rugi jadi umat Buddha. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini kita akan belajar satu khotbah Sang Buddha yang Anda bisa temukan di dalam Anguttara Nikaya, kelompok 3, Sutta ke-61. Jadi bagi Anda yang sering belajar sutta barangkali melalui website atau aplikasi begitu ya, Anda coba nanti cari namanya Tithayatana Sutta. Tithayatana Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 3, Sutta ke-61. Tithayatana Sutta diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi sektarian. Sektarian itu berhubungan dengan suatu anggota atau kelompok dalam satu sekte atau mazhab atau aliran. Kalau kita cermati isi sutanya, sutta ini diberi nama Tithayatana atau sektarian oleh karena pada awalnya Sang Buddha itu sebetulnya mengunjungi tempat-tempat atau kelompok-kelompok sekte-sekte lain, di mana kita tahu bahwa Sang Buddha itu bukan satu-satunya pemimpin kelompok petapa pada waktu itu. Banyak sekali, ya, banyak sekali. Seperti ada Niganta Nadaputa, kemudian Ajita Kesa Kambali, kemudian Pakuda Kacayana, kemudian Makali Gosala. Ini adalah guru-guru sekte lain, ya, yang juga punya massa, punya anggota yang sangat besar. Jadi kalau kita bilang kompetitornya Sang Buddha, gitu ya, tapi tetap masih siswa Gotama yang lebih banyak. Nah, Sang Buddha berkunjung kepada mereka, kemudian berdiskusi. Nah, Sang Buddha berdiskusi menanyakan tentang sebab dari suatu kondisi yang dialami oleh seseorang.
Nah, hasil dari diskusi itu Sang Buddha mendapatkan gambaran, mendapatkan informasi, dan kemudian Sang Buddha berbagi pengalaman kepada para biku. Jadi sutta ini disampaikan kepada para biku. Sang Buddha mengawali sutta ini dengan menyampaikan kepada para biku. Para biku, ada 3 doktrin ini yang ketika diperdebatkan, ketika diinterogasi, ketika dianalisis, mengarah pada kesimpulan orang tidak melakukan apa-apa. Dengan bahasa yang sederhana, ada 3 doktrin ini, ada 3 pandangan ini, yang kalau kita cermati dengan serius, dengan sungguh-sungguh, apalagi didebat oleh para bijaksana, para intelektual, pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan orang akan menjadi pasrah. Ya, coba jangan-jangan kita punya ini salah satunya. Ya, Bante sampaikan, Anda cermati, Anda ya cermati secara seksama, Anda simak secara seksama 3 pandangan ini. Yang pertama namanya adalah Isaramana Hetu Diddhi atau Isaramana Hetu. Artinya adalah pandangan yang menganggap apapun yang dialami oleh seseorang saat ini, apakah dia bahagia atau dia menderita, dia miskin atau dia kaya, dia gagal atau dia sukses, dia rupawan atau dia tidak rupawan, ya, semuanya itu disebabkan oleh sosok adik kuasa. Dengan kata lain, apapun yang dialami oleh seseorang itu disebabkan oleh atau karena takdir. Ya, sudah merupakan ketentuan ketetapan Tuhan. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kamu sedih? Ya sudah takdir. Ya sudah nasibku begini, gitu ya. Dan ini kadang-kadang menjadi jalan ninja. Menjadi jalan ninja artinya menjadi jalan pintas untuk apa? Mengurangi beban penderitaan orang, apalagi karena kalau orangnya itu tanpa punya pengetahuan yang cukup, ketika mengalami penderitaan, penghiburannya apa? Ya sudah, terima saja itu takdirmu, gitu ya. Nah, parahnya yang dikasih tahu ini ya orang yang nggak ngerti dhamma. Kalau dia ngerti dhamma, kalau saya sih kesel, begitu ya. Masa saya begini ini ditentukan oleh Tuhan. Kalau dia menderita, seolah-olah itu sudah merupakan takdir, kutukan. Nah, kalau yang jelek-jelek, yang negatif-negatif, diasosiasikan sebagai kutukan, ujian, apalagi cobaan, gitu ya. Kemudian kalau yang baik-baik, nah ini berkah, apalagi hadiah, begitu ya. Jadi kalau yang baik, orangnya sukses, misalkan begitu, oh ini hadiah dari yang di atas sana, kan begitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu podcast antara stand up comedian. Anda tahu stand up comedian ya? Nah, dia ini namanya Choky Pardede. Dan dikenal Choky Pardede itu dia agnostik. Bapak Ibu tahu agnostik tidak? Agnostik itu begini, ada ajaran spiritual yang namanya teistik, ada yang ateis, gitu ya. Kalau yang ateis apa? Tidak percaya Tuhan ini. Kalau teistik, ya dikit-dikit Tuhan. Jadi kalau bahagia itu karena hadiah dari Tuhan, kalau menderita itu ujian dari Tuhan. Nah, agnostik itu berada di tengah-tengah. Dia bukan tidak percaya Tuhan, tetapi coba kalau membicarakan tentang Tuhan, misalkan begitu ya,
Coba kamu kasih saya informasi sebanyak-banyaknya, kamu kasih saya bukti secukup-cukupnya, supaya saya bisa percaya. Gitu ya, itu adalah agnostik. Nah, jadi agnostik ini punya pandangan bahwa Tuhan itu, manusia itu tidak punya kemampuan, atau kemampuan manusia itu sangat terbatas untuk menggambarkan keberadaan Tuhan, kemudian karakteristik dari Tuhan itu. Sehingga orang-orang agnostik akan lebih ke, ya sudah, alih-alih kita membicarakan tentang Tuhan, bagi mereka bukan sesuatu yang penting, gitu ya. Ada atau tidak ada Tuhan, yang penting kita hidup, ya berbuat baik kepada orang, jangan berbuat yang buruk, begitu. Itu agnostik. Nah, di dalam podcast itu, dia mengatakan bahwa ada orang yang sukses. Kadang orang kalau sudah sukses, dia mengatakan, saya bisa begini karena Tuhan. Gimana? Sampai di situ saya tidak lanjutkan nonton atau saya lupa, tetapi kata-katanya saya bisa begini karena Tuhan. Nah, kemudian dia lanjutkan sedikit, nah itu kan persepsi. Gitu ya, itu persepsi. Kalau persepsinya digeser, saya bisa begini karena orang tua saya, bisa enggak? Oh, saya bisa begini, saya bisa sukses ini karena orang tua saya dari kecil itu mendidik saya secara sangat baik. Kemudian mengarahkan saya untuk memilih sekolah yang baik, menguliahkan saya, mengarahkan saya untuk memilih kampus dan jurusan yang tepat untuk saya. Gitu ya. Dan orang tua saya juga terus membimbing bagaimana saya terus berusaha dengan keras. Begitu sudah lulus kuliah, orang tua saya juga mengarahkan saya untuk bekerja di tempat ini dan itu. Dan orang tua saya juga mengatakan, memberikan nasihat, kalau bekerja itu ya harus punya integritas misalkan. Nah, karena kualitasnya itu kemudian dia jadi orang sukses. Bisa enggak persepsinya begitu? Bisa ya? Bisa. Atau kalau tidak, persepsinya digeser sedikit lagi. Saya bisa begini ya karena diri saya sendiri. Kenapa? Dari kecil saya belajar dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kuliah saya juga belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu saya lulus kuliah, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh integritas, gitu ya. Apapun tugas yang diberikan kepada saya kerjakan dengan totalitas. Saya dari pagi, bangun pagi, kemudian saya berangkat kerja di perjalanan menuju tempat kerja, bagaimana apa segala macam, sampai di tempat kerja mungkin 9 to 5 begitu ya. Dan pulang kerja juga kadang saya masih mengerjakan apa dan lain sebagainya. Dari perjuangan saya yang saya lakukan setiap hari seperti itu dengan totalitas, hingga pada akhirnya saya jadi orang sukses. Bisa enggak? Jadi kan bergantung persepsi, gitu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangan yang pertama, menganggap apapun yang dialami sekarang, kalau Anda menderita, kalau Anda bahagia, miskin, kaya, gagal, cantik, ganteng, dan lain sebagainya, ini dianggap sebagai, ya sudah, ini takdir. Begitu, ya, itu adalah pandangan salah. Jadi menurut agama Buddha, itu adalah pandangan salah. Kenapa? Karena kalau sudah dianggap, ya sudah ini takdir, kita bisa apa? Kalau ini sudah ditetapkan, sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi ketentuan, kita bisa apa? Makanya kalau misalkan Anda yang misalkan sudah menjadi sukses kemudian bilang saya bisa begini karena yang di atas sana, itu artinya Anda mengingkari, mengkhianati perjuangan diri sendiri. Setiap hari bangun pagi,
berangkat ke kantor, kerja dengan sungguh-sungguh. Di kantor kadang gesekan dengan teman sekantor, kadang dapat tekanan dari atasan, tapi Anda tetap tekun, tetap giat bekerja begitu ya, hingga pada akhirnya sukses. Artinya perjuangan-perjuangan yang kita sudah investasikan setiap hari, masa kita kemudian nggak hargai diri sendiri? Ya, kalau sudah sukses bilangnya apa? Terima kasih Tuhan. Begitu ya. Nah kamu loh berjuang tiap hari. Ya, berjuang tiap hari, berangkat ke kantor kadang hujan, kadang panas. Pulang kantor kadang kejebak macet. Perjuanganmu nggak kamu hargai. Harusnya kita berterima kasih pada diri sendiri. Ya, terima kasih diri sendiri kamu sudah kuat sejauh ini. Terima kasih diri sendiri kamu sudah tabah, kamu sudah sabar selama ini. Terima kasih diri sendiri kamu sudah sehat selama ini. Gitu ya. Nah itu yang pertama. Jangan-jangan kita masih punya pandangan semacam itu. Ya, dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Gitu. Ya itu adalah pandangan salah yang pertama, yang namanya adalah isaramana hetu. Apa tadi artinya? Ya, nanti dirangkum saja kalau bahasanya terlalu sulit ya. Yang penting Anda tahu, yang pertama itu adalah pandangan yang menganggap apapun yang Anda alami sekarang, yang kita alami sekarang, ini sudah ketetapan Tuhan. Dengan kata lain, ini adalah nasib, ini adalah takdir. Gitu ya. Itu pandangan salah yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira kalau umat Buddha, artinya nanti ya ini menjadi wawasan baru barangkali atau menegaskan, meneguhkan pemahaman Anda bahwa ternyata umat Buddha itu tidak memegang konsep, tidak memegang pandangan, tidak memegang doktrin tentang takdir. Ya, itu. Jadi kalau misalkan Bante umat Buddha itu tidak memegang konsep atau pandangan tentang takdir, lalu yang dialami oleh orang-orang bahagia menderita ini kenapa? Karena apa? Perbuatannya sendiri. Apa tadi? Karena karma. Apa? Kebijaksanaan. Bante, kadang-kadang di kalangan umat Buddha itu kalau ada orang begini, ada orang begitu, ya kalimatnya adalah, ya kenapa dia begini? Ya itu sudah karmanya begitu. Gitu ya? Itu sudah karmanya begini. Nah, apalagi ya di kalangan umat Buddha, masyarakat Tionghoa, yang mana itu kan memang banyak sekali tradisi. Dan agama Buddha yang berkembang sekarang itu sudah banyak sekali terkontaminasi dengan tradisi-tradisi. Kadang-kadang ada pandangan salah atau kesalahkaprahan di dalam memahami dan menggunakan istilah karma. Ada yang bilang hutang karma, begitu ya. Nah, bagaimana karma dihutang-piutangkan? Dalam ajaran Buddha kan, aku adalah pemilik dari karmaku sendiri. Aku adalah pewaris dari karmaku sendiri. Aku lahir dari karmaku sendiri dan seterusnya. Bagaimana karma bisa dihutang-piutangkan? Ya, kalau Anda hutang, kenapa hutangnya karma buruk? Ya, ada orang suami istri, istrinya diperlakukan dengan tidak menyenangkan. Bante, saya terima saja dengan ikhlas. Saya lagi membayar hutang karma saya kepada dia. Membayar hutang karma buruk. Ya kenapa? Kalau misalkan hutang, tidak utang yang baik-baik saja. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ajaran Sang Buddha menekankan bahwa karma itu adalah milik pribadi, sangat pribadi, individual, tidak bisa dibagi-bagikan, tidak bisa diberi-berikan,
apalagi dihutang piutangkan, ya. Dan kadang-kadang juga ada, enggak tahu di sini ada enggak, kalau di Medan, ya, saya domisili di Medan di Wihara Masampati, cukup sering ada orang datang dan ini bisa ditandai. Kalau orang yang biasanya datang dana makan, saya itu hafal satu persatu saya hafal. 100 orang siapa yang datang ini namanya siapa, 80% saya hafal orangnya. Namanya juga saya kenal, begitu ya. Nah, yang ikut puja bakti biasanya saya juga hafal ini orang-orangnya, meskipun nggak kenal, oh ini biasanya datang apa segala macam. Tapi kadang-kadang bisa ditandai ada orang yang datang nggak pernah nampak, jadi wajahnya masih asing. Tiba-tiba dia datang bawa jubah. Nah, ini bisa ditandai. Datang, Bante ada umat mau jumpa, oh iya. Nah, ketika dia datang bawa jubah, Bante saya ingin berdana jubah. Saya tanya dulu, apakah ibu, apakah bapak habis dari loktang? Tahu ya loktang ya? Apa ya, kalau di sini apa namanya? Tangki ya, tangki atau loktang. Saya tanya dulu, karena biasanya umumnya sama ini jawabannya. Apakah Anda habis dari loktang? Loh, Bante kok tahu? Bante punya indera keenam ya? Dikira saya sakti. Lalu saya tanya, apakah di tempat loktang Anda dibilang punya hutang jubah kepada biku di kehidupan lampau? Iya betul Bante. Oh Bante ini sakti. Kemudian saya bilang, saya enggak sakti, saya enggak punya kemampuan ini dan itu. Tetapi orang yang datang ke sini sama seperti Anda itu sudah puluhan kali, mungkin ratusan kali. Jawabannya sama. Ya, jadi enggak tahu di sini ada enggak yang seperti itu ya? Banyak juga ya. Nah, jadi mungkin dikasih tahu, oh dulu di kehidupan lampau Anda punya hutang jubah sama biku, sehingga sekarang Anda harus membayar hutang itu dengan berdana jubah selama 3 tahun berturut-turut. Nanti kalau tidak kembali ke satu lagi, begitu ya. Nah, ini kadang-kadang umum. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya pandangan seperti ini, kalau yang pertama tadi tentang takdir, yang kedua sebagai umat Buddha, ternyata kita tidak boleh serta-merta mengatakan bahwa apa yang dialami sekarang ini adalah disebabkan oleh karma masa lampau atau hanya oleh karma masa lampau. Ya, ini menyangkut doktrin yang kedua. Doktrin yang kedua adalah disebut sebagai pubbe kata hetu atau pubbe kata hetu didhi. Pandangan yang keliru, pandangan yang salah, yang mengatakan bahwa apapun yang dialami sekarang, apakah bahagia menderita, kaya miskin, jelek atau rupawan, pinter atau enggak pinter, ya bodoh atau pinter dan lain sebagainya begitu ya, itu disebabkan hanya oleh karma masa lampau. Ya, jadi meskipun umat Buddha kita belajar tentang karma, kita meyakini karma, tapi tidak serta-merta mengatakan ya sudah itu karmamu, gitu ya, enggak boleh. Itu adalah pandangan salah yang kedua, namanya adalah pubbe kata hetu didhi. Kalau kita sedikit-sedikit karma, nanti ada orang jalan kesandung kemudian jatuh, terimalah karmamu. Ya, nanti ada orang apa itu namanya berpasangan begitu kemudian pisah, ya. Kemudian pisah, setelah ditanya kenapa Pak kamu pisah? Ya karmanya sampai di situ Bante. Gitu ya.
Jadi kita tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam ajaran Buddha barangkali memang ada andil dari karma. Tapi itu, barangkali ada andil dari karma masa lampau. Tapi itu bukan sebab satu-satunya. Dalam agama Buddha banyak sebab, banyak akibat. Bukan satu sebab, satu akibat. Barangkali ada andil dari karma masa lampau. Tetapi juga ada kontribusi dari karma sekarang yang juga berbuah sekarang. Karma masa lampau memungkinkan berbuah sekarang. Atau barangkali kalau tidak berbuah sekarang, satu kehidupan berikutnya, dua kehidupan berikutnya, dan lain sebagainya. Atau bahkan dia tidak berbuah. Ya, ada karma sekarang yang juga berbuah sekarang. Kalau orang jalan kesandung kemudian jatuh, apakah itu karma masa lampau? Karena dia meleng, karena dia nggak hati-hati, karena dia nggak waspada, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pandangan yang kedua ini yang kadang-kadang juga dianut oleh sebagian dari kita, ya. Mentang-mentang kita oke Bante, kita nggak percaya tentang takdir, tapi sama saja kalau Anda dikit-dikit mengatakan ini karma, ya. Itu pandangan salah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang disebut sebagai ahetuka apacaya diddhi. Ahetu, tidak, hetu pacaya artinya ahetu, tanpa akar, tanpa sebab. Pacaya itu kondisi. Artinya segala sesuatu yang dialami sekarang terjadi begitu saja. Kalau orang menderita, orang bahagia, orang miskin, orang kaya, dan lain sebagainya, ya sudah terjadi begitu saja. Tidak ada sebabnya, nggak ada kondisinya. Itu adalah pandangan yang salah. Dengan kata lain, kita sering menggunakan istilah ini. Kenapa begini? Ya sudah kebetulan. Gitu ya? Ya sudah kebetulan begitu. Nah, itu bahasa umum, bahasa komunikasi. Tetapi di dalam Dhamma tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dalam ajaran Sang Buddha tidak ada akibat yang munculnya tanpa sebab. Begitu ada sebab, akan ada akibat yang mengikuti. Tapi kalau tidak ada sebab, ya nggak akan ada akibat. Sama seperti syair yang di awal Bante sampaikan, dengan adanya ini maka adalah itu. Ya. Dengan munculnya ini maka muncullah itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu. Dengan lenyapnya ini maka lenyaplah itu. Ya, jadi tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kalaupun itu bahasa komunikasi, ya gunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengotori, mengkontaminasi pandangan kita yang benar. Dalam agama Buddha, ya tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Kenapa dia jatuh? Lantainya licin. Kenapa kok bisa licin? Ya habis hujan. Kenapa kok bisa hujan? Ya karena ada matahari, ada air, kemudian terjadi penguapan, terjadi titik-titik air dan lain sebagainya, terjadilah hujan. Jadi orang jatuh saja kalau diruntut banyak kondisinya. Artinya banyak kondisi juga menghasilkan banyak kondisi-kondisi yang lain. Satu sebab ini menghasilkan akibat seperti ini. Akibat ini akan menjadi sebab untuk munculnya akibat yang lain dan seterusnya. Begitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah 3 pandangan atau 3 doktrin yang salah sesuai dengan sudut pandang ajaran Sang Buddha. Ya, yang pertama tadi apa namanya? Isaramana hetu. Pandangan yang mengatakan bahwa semuanya disebabkan oleh Tuhan atau sosok adik kuasa. Yang kedua, upekata hetu. Pandangan yang mengatakan apapun yang dialami ini disebabkan jangan skip satu kata ini. Hanya oleh karma masa lampau, ya.
Itu, nah, itu penting juga, ya. Jadi kalau hanya berarti kita mengabaikan nih kondisi-kondisi sekitar, kondisi-kondisi yang yang berkontribusi terhadap akibat yang kita hadapi, gitu, ya. Kemudian yang ketiga namanya ahetuka apacaya diddhi, pandangan yang menganggap semuanya terjadi begitu saja tanpa ada sebab, tanpa ada kondisi, ya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat Buddha hendaknya kita memiliki pandangan yang benar. Kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, ya. Dengan pandangan-pandangan yang 1 sampai dengan 3, yang pertama misalkan tentang takdir, kalau apapun yang kita hadapi ini sudah ditetapkan, sudah ditentukan, ya kita jadi pasrah. Ya, jadi sesuai dengan judul, doktrin yang menyebabkan orang menjadi pasrah. Yang pertama karena dia memegang, dia berpegang pada konsep, pada doktrin bahwa ya semuanya sudah ditetapkan. Jadi kalau saya merasa begini, ya sudahlah. Ya sudah, biarlah. Begitu ya. Jadinya pasrah. Yang kedua, kalau orang memegang pandangan bahwa ya kalau saya mengalami ini, ya ini sudah karmaku. Begitu ya. Orang jadi pasrah, nggak bisa apa-apa. Kalau sudah apa yang dialami ini disebabkan oleh karma masa lampau, apalagi yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau apa yang kita hadapi ini nggak ada sebabnya, terjadi begitu saja, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa juga. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam agama Buddha, di dalam ajaran Buddha, kita tidak diajarkan untuk menjadi pasrah. Ya, jadi kalau ada umat Buddha yang punya 3 pandangan ini dan Anda pasrah, Anda rugi jadi umat Buddha. Kenapa rugi? Karena ajaran Buddha menempatkan diri sendiri ini sebagai subjek, sebagai objek yang dominan. Apapun bisa dicapai, bisa diperoleh oleh dan dari diri sendiri. Anda mau bahagia bergantung pada siapa? Kalau Anda ingin menderita, kalau Anda menderita sebabnya siapa? Diri sendiri juga. Ya, jangan kemudian pengen bahagia, pengen ini, Anda datang ke wihara Tiamhyo, ya, di wihara Tiamhyo. Ya. Ada juga umat Buddha yang kalau datang ke wihara bukan puja bakti, tapi minta-minta. Ya. Kalau masih ada umat Buddha yang minta-minta begitu, berarti dia masih punya pandangan yang salah ini. Menganggap bahwa apa yang dialami ini disebabkan oleh sosok tertentu. Apakah yang dia anggap sebagai sosok adikuasa, apakah dewa, dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Makanya ada orang kalau datang ke wihara Tiamhyo, saya itu sering Bapak Ibu mewisudi orang-orang yang mau nikah. Nah ini miris sekali sebetulnya. Ada orang datang mau menikah. Salah satu syarat pernikahan Buddhis itu harus sudah diwisudi. Betul Rama ya? Harus sudah diwisudi. Nah sebelum mau wisudi, ya untuk mencegah hal-hal tertentu saya harus lihat KTP mereka. Jangan-jangan ini KTP-nya belum Buddhis nih. Atau kalau dia masih belum Buddhis, harus ada surat pernyataannya. Saya nggak mau nanti dikira saya membudiskan orang. Gitu ya. Nah jadi saya tanya dulu, oh KTP-nya sudah Buddhis gitu. Kemudian saya tanya, Buddhis sejak kapan? Sejak kecil Bante. Oh ya, biasanya ke wihara mana? Jarang ke wihara Bante. Terakhir kapan? Terakhir 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun yang lalu. Ada orang mau nikah usianya sekitar 35 tahun. Ya mau nikah, kemudian saya tanya, pernah ke wihara? Pernah Bante, tapi dulu waktu masih sekolah. Usia sekolah berapa ya? Katakan lulus berapa usianya ya? 17 ya. 17 ke 35. Berapa? 18 tahun yang lalu. Gitu. Ada juga yang yang lebih baik. Biasanya datang ke wihara enggak? Ada Bante. Ke wihara mana di sana? Seberapa sering?
Ya paling setahun sekali. Ya masih mending lah, umat Buddha hari raya masih mending. Kadang-kadang juga ada yang ada datang ke wihara setiap apa, sesering apa, seberapa sering? Ya cek icapku Bante. Oke. Saya tanya. Jadi kalau ke wihara apa yang dilakukan? Ya minta keselamatan, minta perlindungan, minta kesehatan, begitu ya. Nah, kenapa orang-orang seperti ini? Karena mereka menganggap apa yang ia alami, apa yang akan dia peroleh, ini adalah sesuatu yang diberikan oleh sosok yang ada di atas sana. Sementara ajaran Buddha, Sang Buddha hidup selama 80 tahun. Beliau mencapai penerangan sempurna usia 35 tahun dan wafat usia 80 tahun. Artinya, selama 45 tahun guru agung kita mengajarkan Dhamma, sekalipun sedikit pun beliau tidak pernah mengajarkan kepada siswanya, muridnya, termasuk kita, untuk menjadi peminta-minta. Ya, kesehatan itu diminta apa dibuat? Tapi ada juga umat Buddha yang datang ke wihara minta kesehatan. Coba Bante aja Bapak Ibu atau kita semua untuk berpikir secara logis gitu ya. Kalau kesehatan itu bisa diperoleh hanya dengan minta, harusnya tidak ada orang sakit. Karena tidak ada orang sakit, nggak butuh rumah sakit, nggak harus ada rumah sakit, betul ya? Tapi kenyataannya masih banyak orang sakit. Kalau kesehatan itu bisa diperoleh hanya dengan minta, Anda nggak usah takut makan gorengan banyak-banyak, nggak usah takut kolesterol, minumnya boba, nggak usah takut apa itu, diabetes, nggak usah takut. Kenapa? Kalau mau sehat tinggal minta saja, gitu ya. Tapi kenyataannya apa? Masih banyak yang sakit juga. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesehatan itu bukan diminta dan bukan pemberian dari sosok di luar diri kita. Kesehatan kita itu bergantung pada pola hidup kita sendiri yang kita buat. Gaya hidupnya seperti apa? Istirahatnya cukup enggak? Makanannya bergizi enggak? Dan lain sebagainya. Gitu ya. Termasuk orang ingin datang ke wihara Sang Buddha berikan kekayaan. Nah ini namanya umat Buddha penyembah berhala ini. Jadi kalau Anda dengar ada orang, oh umat Buddha itu penyembah berhala, gitu ya, ya jangan marah. Kenapa? Masih ada kok umat Buddha yang begitu kok datang ke wihara minta-minta sama Sang Buddha. Minta sama Buddha Rupang. Buddha Rupa. Buddha Rupa. Buddha itu orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Rupa itu artinya adalah perwujudan. Rupa itu perwujudan. Jadi Buddha Rupa adalah perwujudan orang yang sudah mencapai penerangan sempurna, diwujudkan seperti itu, yang terbuat dari batu, ada dari aluminium, dari metal apa begitu ya. Nah, orang minta-minta sama batu. Apa namanya kalau bukan penyembah berhala? Dan masih ada yang begitu. Tetapi kita yang mengerti Dhamma, datang ke wihara kita melakukan puja. Memuja artinya menghormat, bukan meminta. Ya, jadi ini sekaligus untuk memberikan pemahaman yang benar, pandangan yang benar bagi umat Buddha bahwa apapun yang kita hadapi ini bisa diperoleh oleh dan dari diri sendiri. Kita tidak memegang konsep tentang takdir. Anda pernah makan ayam KFC? Pernah ya? Yang menemukan resepnya itu siapa itu? Kolonel Sanders. Ya, yang gambarnya orang tua itu, Kolonel Sanders. Kalau kita baca kisahnya begitu, dia tercatat sebanyak 1009 kali gagal. Sebelum akhirnya resepnya itu diterima di usia 60-an tahun. Baru diterima. Ya, kalau pada saat itu dia berpikir, ya sudahlah takdir, selesai. Sekarang Anda nggak makan ayam KFC, makanya ayam geprek mungkin.
Ya, ada lagi pengusaha dari Tiongkok yang beberapa waktu lalu ya cukup ini namanya tapi sekarang agak tenggelam, yang punya Alibaba, Jack Ma, gitu ya. Kalau baca kisahnya, dia itu sebanyak 30 kali pernah ditolak secara berturut-turut dalam sebuah ketika melamar ke perusahaan. Dan dia juga pernah ternyata ngelamar di KFC. Ketika dia ngelamar di KFC, ada 24 pelamar. 23 diterima, 1 ditolak. Dan itu si Jack Ma sendiri. Kalau kita jadi dia, kemudian kita mengatakan, ya sudahlah takdirku begini. Ya, ya dia nggak maju, nggak berkembang. Ya, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memegang pandangan doktrin yang salah seperti ini, akibatnya kita jadi pasrah, tidak berbuat apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya, jadi kalau Anda menderita, Anda terpuruk, Anda sedih, Anda sakit dan lain sebagainya, yakinlah pada ajaran Buddha. Ajaran Sang Buddha mengajarkan apa? Segala sesuatu berubah dan bisa diubah. Kondisi apapun yang Anda alami, sesakit apapun, semenderita apapun, ya, seterpuruk apapun, kondisi itu berubah kalau ada keadaan itu bukan takdir, tapi kondisi. Dan segala sesuatu yang berkondisi pasti berubah, gitu ya. Nah, berubah bergantung apa? Bergantung kondisinya. Kalau nggak ada kondisi, dia nggak bisa berubah. Tapi kalau ada kondisi, artinya kalau Anda dibilang jelek, ya orang jelek bisa nggak jadi glow up? Ya bisa, gampang, tinggal terbang, operasi plastik. Nah kalau nggak mau bayar mahal ya apa treatment, apa cari skincare yang cocok begitu, treatment apa begitu ya. Kalau nggak mau mahal lagi, yang hitam bisa jadi putih, yang jerawatan bisa terlihat mulus, ya itu pakai HP-nya kan udah canggih-canggih, pakai filter, ya. Kalau apa mau upload ya diedit dulu, jangan upload yang mentah-mentah begitu. Ya, semenderita apapun kondisi itu bisa berubah. Kalau Anda merasa Bante saya belum pintar, Bante saya belum pintar, ya belajar sungguh-sungguh. Ya, Bante saya ini anaknya orang nggak punya, orang miskin. Kalau Anda belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, banyak kok buktinya. Orang anaknya petani bisa jadi dokter, bisa jadi apa, tukang mebel saja bisa jadi presiden. Gitu ya. Jadi apa? Di Indonesia ini kalau kita punya pandangan yang tidak menganut pandangan yang takdir seperti itu tadi, ya kita jadi optimis. Apapun kita bisa capai. Kalau kita punya usaha, ada kondisinya. Dengan adanya ini, maka itu ada. Tapi kalau ini tidak ada, kondisinya tidak ada, perjuangannya tidak ada, usahanya tidak ada, apa yang Anda harapkan juga nggak akan tercapai. Tapi ketika ini ada, perjuangannya ada, sebabnya ada, kondisinya ada, apa yang diharapkan juga akan bisa tercapai. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pentingnya juga kita punya pemahaman benar tentang kebenaran hidup, yaitu sabbe sangkara anicca, segala sesuatu berubah. Kalau Anda terpuruk bisa berubah, ya jangan kemudian down, ya sudahlah saya, gitu ya. Nah kalau umat Buddha pasrah jadinya pesimis, tapi ajaran Sang Buddha mengajarkan kita untuk optimis. Kalau Anda mengalami penderitaan sekalipun, Sang Buddha sudah memberikan metode, cara pandang dalam menyikapi masalah dan penyelesaiannya, ya. Yaitu Cattari Arya Satchani. Apa? Wah, kalau bahasa Pali saya ini tidak ngerti Bante. Cattari Arya Satchani, 4 kebenaran Arya, 4 kebenaran mulia. Ya, kebenaran Arya yang pertama yaitu kebenaran Arya tentang dukkha. Yang kedua, kebenaran Arya tentang
sebab duka atau kemunculan duka. Yang ketiga adalah kebenaran Arya tentang lenyapnya duka, dan yang keempat adalah jalan menuju lenyapnya duka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah cara berpikir Buddhis di dalam melihat, memandang, dan menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah, deteksi dulu, identifikasi. Yang pertama, oh ini masalah, oh ini duka, oh ini penderitaan, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu yang pertama ini adalah penderitaan, kita cari sebabnya. Ya, setiap hal itu terjadi karena sebab. Tidak ada akibat yang muncul tanpa sebab. Termasuk penderitaan yang saya hadapi ini juga pasti ada sebabnya. Dan sebab penderitaan itu adalah apa? Kalau jalan, 4 kebenaran Arya, sebab duka apa? Tanha. Tanha itu adanya di sini atau di luar diri, di dalam diri atau di luar diri? Di dalam diri, artinya penderitaan kita disebabkan oleh diri sendiri atau yang di luar diri? Diri sendiri. Kalau penderitaan kita ini ketetapan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau penderitaan kita itu sudah kutukan, ya kita bisa apa? Tapi karena penderitaan itu disebabkan oleh diri sendiri dan sebabnya ada di sini, maka kita juga akan tahu penderitaan ini artinya bisa berakhir. Ya, apa yang disebut dengan berakhirnya penderitaan? Ya, kebenaran Arya yang ketiga. Kalau ini nggak ada, tadi kan dikatakan dengan adanya ini maka ada itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak ada itu. Dengan lenyapnya ini maka juga lenyap itu. Maka kalau duka sudah diidentifikasi, sebabnya sudah tahu, maka kita juga akan tahu, oh duka ini bisa berakhir kalau tidak ada sebabnya. Gitu ya. Nah, bagaimana untuk menyingkirkan sebabnya? Bagaimana untuk mencapai akhir dari duka penderitaan? Jalan mulia berunsur 8. Caranya begitu ya. Identifikasi dulu, oh ini masalah. Cari akarnya, cari sebabnya. Ya. Kemudian kalau sudah tahu sebabnya, oh ini bisa berakhir ini. Ya, oh ini bisa berakhir. Baru cari cara, cari jalan penyelesaian. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan punya pandangan yang benar seperti ini, sebagai umat Buddha kita tidak lagi pesimis, karena apapun yang ingin kita capai itu bisa dicapai oleh dan dari diri kita sendiri. Dan apapun yang kita alami sebabnya tidak jauh. Ya, sebabnya bukan di luar dari diri kita, tetapi dari diri kita sendiri. Karena sebabnya ada di dalam diri kita sendiri, maka masih ada kesempatan, ada potensi kita untuk mengakhiri penderitaan kita. Begitu ya. Ini yang dapat disampaikan. Semoga dimengerti, semoga dipahami, juga semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semakin maju di dalam Dhamma. Akhir kata Bante tutup, Sapi Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua satwa berbahagia. Izin bertanya Bante, bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan dalam diri kita untuk misalnya kita menghadapi masalah itu terus menerus, kayak kesulitan itu yang kita hadapi itu berulang terus menerus gitu Bante. Jadi bagaimana caranya kalau menumbuhkan keyakinan dalam diri kita kalau kita mampu bisa untuk keluar dari masalah tersebut. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih. Bagaimana menumbuhkan keyakinan pada diri sendiri bahwa kita bisa melewati masalah gitu ya. Kita bisa setidaknya kita punya pemahaman bahwa saya akan bisa keluar dari masalah ini gitu ya. Yang pertama tentu kita punya keyakinan pada ajaran Buddha. Ya, yang pertama
tentu kita punya keyakinan dan pemahaman Dhamma dulu. Ya, pemahaman Dhamma bahwa yang pertama yang harus kita pahami, segala sesuatu tidak kekal. Termasuk kebahagiaan yang kita alami juga tidak kekal. Apalagi penderitaan, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita mengalami kebahagiaan, ya kebahagiaan ini juga akan berlalu. Kalau Anda menderita, semenderita apapun, penderitaan itu juga akan berlalu. Ini harus kita pahami dulu. Kita pahami dulu. Sehingga ketika kita mengalami satu masalah, kita tidak terpuruk karena ini pun juga akan berlalu, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga punya pemahaman bahwa yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah diri sendiri, gitu ya. Kita adalah satu subjek yang punya peran yang sangat dominan. Jadi jangan kemudian ketika ada masalah kita berusaha atau selalu berusaha untuk mencari kekuatan di luar diri kita. Ya oke, barangkali mereka bisa membantu-bantu. Kalau saya ada masalah, boleh nggak saya curhat, saya konsultasi dengan psikolog, dengan apa, boleh. Tapi harus tetap ditekankan pada diri sendiri. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah diri sendiri. Ya, jadi kalau kita bergantung pada yang di luar terus, nanti kita akan jadi lemah. Lemah dalam arti saya kasih analogi seperti ini. Saya ini masih bisa jalan, masih kuat jalan, masih normal, gitu ya. Kemudian Anda jangan kasih saya tongkat dong. Kalau Anda kasih saya tongkat, Anda kasih saya kursi roda, nanti saya manja, lama-lama saya kemampuan saya berkurang. Artinya kalau kita terlalu bergantung pada sosok yang ada di luar, kadang orang selalu mencari kekuatan luar untuk bisa menyelesaikan masalah. Kekuatan luar mungkin ada, tapi mereka mungkin hanya bisa memberikan masukan, memberikan arahan, ya. Yang memutuskan itu tetap adalah diri kita sendiri, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita punya ketabahan, kita punya kesabaran. Ya, jadi kalau Anda umat Buddha itu diajak untuk latihan sabar, itu sebetulnya bukan hal yang remeh. Ya, jadi kalau Anda diajak sabar, jangan kemudian umat Buddha ini menjadikan dipelintir, diajak latihan sabar, kemudian muncul kata-kata mutiaranya. Diajak latihan sabar, bilangnya, Bante, namanya manusia, sesabar-sabarnya orang, sabar kan ada batasnya. Begitu ya? Diajak latihan sabar, bilangnya begitu ya. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kesabaran tidak ada batasnya. Tapi sabar yang membatasi adalah diri sendiri. Sejauh mana dia mampu menahan, sejauh mana dia mampu bertahan setiap dia menghadapi masalah, begitu ya. Seperti ini, kalau misalkan ruangannya sempit begitu, bisa menampung umat ya semakin sedikit. Tapi kalau ruangannya luas, ya semakin bisa menampung semakin banyak orang. Makanya orang yang sabar, orang yang tabah, kadangkala diistilahkan orang yang lapang dada. Artinya lapang dada itu istilah orang yang bisa memuat emosi yang banyak, begitu. Nah, Sang Buddha juga mengajarkan kanti paramang tapo titika. Ketabahan, kesabaran itu adalah cara melatih batin yang paling baik. Kenapa? Karena kesabaran itu mengajarkan kita untuk kuat. Orang yang sabar adalah orang yang kuat. Orang yang sabar adalah orang yang tahan.
Sama seperti ini Anda duduk, ini Bante ceramah 1 jam lebih kok enggak selesai-selesai. Kalau Anda bisa tahan berarti Anda adalah orang yang sabar. Kalau Anda tahan berarti Anda adalah orang yang kuat. Orang yang kuat tidak gampang patah. Orang yang kuat tidak gampang runtuh. Ya. Jadi kalau kita punya kesabaran, kita punya ketabahan, masalah satu datang. Harus kita pahami juga, siapa sih yang hidup di dunia ini bebas, benar-benar bebas dari masalah? Arahat saja masih dihina, dicaci, dimaki. Ya, Sang Buddha saja masih difitnah, dicela juga. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kita hidup apalagi sebagai manusia puthujana. Masalah satu selesai, pasti ada masalah yang lain lagi. Kenapa? Hidup atau lahir dan masalah itu sudah satu paket. Ini harus dipahami juga. Jadi selama kita hidup, ya nggak bisa bebas, benar-benar bebas dari masalah. Yang kita perlu pahami adalah, saya nggak bisa benar-benar bebas dari masalah. Tapi saya harus bisa memahami karakteristik dari masalah itu. Saya nggak bisa melarang hujan untuk turun. Tapi ketika hujan turun, saya tetap bisa datang ke wihara. Artinya, kita nggak bisa menghalau untuk tidak benar-benar ada masalah. Tapi ketika ada masalah, kalau saya tahu karakteristiknya, ya kita akan bisa menghadapi masalah ini dengan pengertian yang benar. Saya kasih contoh lagi. Kapal yang mau mengarungi lautan begitu. Nah, dia tahu kondisi lautan itu tidak selamanya tenang, ombaknya nggak selamanya bersahabat. Kadang ombak kecil, kadang ombak besar. Kadang cuacanya bersahabat, kadang juga badai. Begitu ya. Tapi kapal tahu mereka nggak bisa menghentikan itu. Tapi mereka tetap bisa berlayar, yaitu dengan apa? Dengan kapal yang dibuat setangguh mungkin. Nah, itu juga sama. Kita menghadapi kehidupan ini di dalam samsara ini memang penuh dengan penderitaan. Memang penuh dengan masalah. Itulah kenapa ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha tujuannya supaya kita bebas dari samsara yang penuh dengan masalah ini. Gitu, ya. Jadi Bapak Ibu penanya tadi, kita punya batin yang teguh, kita punya batin yang kokoh, sekalipun banyak masalah, kita tidak patah. Ya, kita tidak runtuh. Ya, kualitas dari Anda yang melakukan kebajikan, jalankan itu, berkah utama yang ada di dalam Manggala Sutta, itu akan ada 38 berkah. Nah, kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, nanti kualitas batin kita itu seperti yang ada di dalam Manggala Sutta di bait kedua terakhir atau ketiga terakhir. Buddhasa loka dhammehi cittang yasana kampati asokang wirajang kemang. Buddhasa loka dhammehi, meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, untung, rugi, bahagia, menderita, dipuji, dicela, dikenal, tidak dikenal. Gitu ya. Meskipun disinggung oleh hal-hal duniawi, citang yasana kampati, batin tak tergoyahkan. Asokang tiada sedih, wirajang tiada noda, kemang penuh damai. Gitu ya. Itu batinnya kokoh. Sekalipun banyak masalah yang muncul, ya, kalau batin kita kokoh, kita tidak goyah, kita tidak apa-apa. Kalaupun ada musuhnya mencela kita, kemudian kita tetap tegar, tetap teguh, tetap kokoh, musuhnya kecewa sendiri. Tapi kalau Anda tidak punya batin yang teguh, dicela Anda bereaksi, musuhnya malah senang. Gitu ya. Itu Ibu, terima kasih. Nama budaya Bante, nama saya Kaslin, saya izin bertanya, bagaimanakah cara kita membedakan antara berusaha sungguh-sungguh dengan memaksakan sesuatu yang memang berada di luar kendali kita, Bante, dan bagaimana cara kita tahu batas-batasnya di dalam kehidupan sehari-hari, Bante? Terima kasih. Namo Buddhaya. Ya,
bagaimana membedakan antara berjuang atau berusaha dengan sungguh-sungguh dengan berusaha dengan memaksakan. Ya, itulah pentingnya kita ini ya. Nah, ini pentingnya kita sebagai umat Buddha untuk belajar melihat ke dalam. Ya. Ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha pada dasarnya itu untuk melihat ke dalam. Dengan melihat ke dalam kita akan tahu kurang dan lebihnya kita. Dengan melihat ke dalam kita akan tahu yang kurang ini ya untuk kita tingkatkan. Yang kurang atau yang tidak baik kita bisa perbaiki. Yang sudah baik kita bisa tingkatkan. Tapi kalau kita cenderung melihat keluar, kita nggak akan tahu kurang dan lebihnya kita, minatnya kita apa dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada satu tugas dan lain sebagainya disuruh ngerjakan, kemudian kita diminta untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, kita nggak tahu kapasitas kita, gitu ya. Kita nggak tahu kapasitas kita, tetapi dengan kita bisa melihat ke dalam, kita akan bisa mengidentifikasi, menganalisis, mengkoreksi diri kita sendiri, ya. Jadi kelebihan kita apa? Jadi orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah mereka yang berupaya untuk mengerjakan sesuatu sepenuh hati sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Itu artinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau memaksakan, ya dia tahu kemampuannya tidak sampai, tetapi dia ingin berusaha untuk melakukan apa yang tidak mampu dilakukan. Saya kasih contoh saja, sekarang di kalangan anak-anak muda, apa istilahnya ya, flexing begitu ya. Ada orang yang sebetulnya tidak mampu, tapi hanya untuk memenuhi gengsinya, berusaha untuk ikut-ikutan tren, apa dari pakaian, fashion, food, fun, padahal dirinya tidak mampu, itu memaksakan. Ya, tapi kalau sungguh-sungguh dia mampu ya tidak apa-apa. Begitu ya. Jadi harus bisa melihat ke dalam diri sendiri. Ya, sehingga kita akan bisa membedakan, ya. Yang bisa menentukan terutama adalah diri sendiri. Ya, orang lain itu hanya bisa berasumsi saja. Ini kayaknya dia mampu deh. Nah, kayaknya gitu. Tapi kalau diri sendiri akan tahu secara valid, secara tepat, oh ini saya mampu. Oh ini saya tidak mampu, begitu. Tapi kalau orang lain, ini kayaknya dia mampu, itu hanya asumsi. Ternyata setelah dikerjakan, oh ternyata dia tidak mampu. Ya karena asumsi. Tapi kalau diri sendiri, yang tahu kapasitas diri sendiri, kita bisa memilah mana yang kita mampu, mana yang kita tidak mampu. Begitu ya. Nama budaya Bante. Nama saya Rudi. Izin saya bertanya, ini masalah disangkutan dengan karma di keluarga Bante. Saya mempunyai anak yang autis. Nah, pandangan dalam Buddha ini gimana? Kami kan pastinya kan tidak menghendakin ini atau karma kami yang selanjutnya. Nah, yang kedua, anak-anak autis ini kadang-kadang kan keterbatasan Bante. Nah, gimana kita sebagai orang tua itu bisa memberikan pelajaran atau sedikit untuk mengikis karma dia. Kadang-kadang keterbatasan kita itu dia nggak tahu apa yang dia perbuat baik atau benar. Nah, maksud saya kita sebagai orang tua atau saya sebagai orang tua untuk membimbingnya itu dari Buddhisnya gimana? Makasih Bante. Ya, terima kasih Pak Rudi. Oh, enggak perlu hadiah, kemarin udah dapat ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sehubungan dengan karakter orang ya, sehubungan dengan intelektualitas, di dalam agama Buddha kita mengenal ada 4 jenis individu. Kalau Anda pernah melihat simbol-simbol di wihara-wihara begitu ya, ada teratai yang di bawah air, ada teratai yang di permukaan, ada teratai yang ini. Nah, jadi di dalam agama Buddha ada 4 jenis individu. Yang pertama itu namanya adalah Ugatitanyu.
Yang kedua, yang Ugati Tanyu ini adalah para jenius. Yang kedua adalah Wipacitanyu. Yang ketiga adalah Neya. Yang keempat adalah Padaparama. Padaparama. Nah, yang pertama Ugati Tanyu ini adalah orang-orang jenius yang bahkan di zaman Sang Buddha juga sudah disebutkan. Dia mendengar satu uraian saja, tidak perlu tidak perlu uraian yang panjang, yang detail begitu. Bahkan mendengar satu kalimat, dua kalimat atau satu syair, dia bisa mencapai tingkat kesucian arahat bahkan. Gitu ya. Ini para jenius yang pertama, Ugati Tanyu. Yang kedua adalah Wipacitanyu. Ya, dia bisa mencapai arahat atau dia bisa mencapai kemajuan, akan memahami satu informasi, nah dengan uraian yang lebih panjang sedikit. Misalkan ada Bante Asaji mendengar istilah Ye Dhamma Hetu Pabawa Tesang Hetu Tathagato Aha, begitu sudah sampai tingkatan Sotapati. Begitu. Ada yang perlu, misalkan dua baris kalimat ini perlu dijelaskan secara rinci. Nah, ini Wipacitanyu. Dia bisa memahami informasi setelah diberikan penjelasan yang lebih rinci, lebih detail. Harus diuraikan dulu, gitu. Kemudian yang ketiga, Neya Pugala, yaitu adalah orang-orang yang bisa mencapai kemajuan, mengerti dhamma, memahami dhamma, atau memahami satu pengetahuan tertentu setelah mendengar satu kalimat dia belum. Dikasih uraian yang lebih detail, lebih panjang, ya dia juga belum. Ya, kemudian dia akan bisa memahami setelah dibimbing. Mungkin beberapa tahun, beberapa ini dia akan benar-benar bisa mengerti. Yang keempat adalah Padaparama. Padaparama ini ya mendengar sedikit tidak ngerti, diuraikan tidak ngerti, dibimbing sampai seperti apapun dia nggak ngerti juga, nggak akan ngerti. Jadi orang jenis Padaparama ini dia tidak akan bisa mencapai kemajuan di kehidupan ini. Ya, tetapi dia masih bisa mendengar apa dan lain sebagainya. Begitu. Dan apa yang didengar itu bisa menjadi landasan untuk dia mengerti di kehidupan berikutnya. Begitu Pak ya. Jadi enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Yang penting sebagai orang tua kita punya kesabaran, ketabahan untuk membimbing, mengarahkan, mengajak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itu sebagai landasan. Ya, kalau kita bilang orang-orang seperti ini termasuk Padaparama, jangan-jangan kita juga termasuk Padaparama. Anda belajar sutta sudah berapa tahun? Ya enggak ngerti-ngerti juga kan? Jangan-jangan kita juga termasuk ini. Di kehidupan ini kita belum. Tapi mungkin ini sebagai landasan di pengertian dhamma di kehidupan yang akan datang. Begitu ya. Nah, jadi keempat ini, yang pertama itu apa namanya tadi ya? Ugati Tanyu. Nah, ya itu adalah para jenius seperti kalau misalkan teratai itu kuncupnya itu sudah muncul ke permukaan. Jadi kalau pagi kita lihat, siangnya dia sudah mekar. Ya. Jadi karena dia sudah muncul ke permukaan, kena sinar matahari sedikit atau nanti sore atau besok pagi dia sudah mekar. Gitu. Kemudian yang kedua, yang perlu penjelasan uraian panjang itu Wipacitanyu, itu masih di permukaan. Ya, masih di permukaan, dia tunggu dulu mungkin berapa hari, 3 hari, dia muncul ke atas, menjulang begitu, baru nanti setelah katakan 3 hari, 4 hari dia baru bisa mekar. Kemudian yang Neya Pugala yang ketiga, itu dia masih di dalam air. Nunggu waktu yang lebih panjang lagi untuk bisa mekar. Dan Padaparama itu yang masih di dasar, ya di dasar, dan dia nggak akan bisa berbunga, dia nggak akan bisa ini. Kenapa? Karena barangkali ini bibitnya itu kurang bagus sehingga busuk di bawah, atau belum sempat tumbuh sudah dimakan ikan.
begitu ya. Jadi begitu ya, jadi tidak apa-apa. Yang penting sekarang dibimbing dengan baik, kita memperlakukan mereka dengan cinta kasih, kasih sayang, sebagaimana orang tua memperlakukan anaknya pada umumnya, karena itu juga hal yang baik ya. Dan barangkali itu juga menjadi dasar, menjadi landasan bagi dia untuk bisa mengerti di kehidupan yang akan datang. Gitu ya. Terima kasih. Ya, demikian apa yang telah disampaikan oleh Bante. Semoga puas ya. Puas ya. Nanti kita coba undang Bante lagi ke Jambi. Oke? Nah, saya kira untuk sampai sini. Pak Romo, mohon izin sedikit menambahkan supaya mumpung lagi banyak yang ini, ada pertanyaan tentang istilah satwa. Ya, di buku baru itu, di buku yang terbaru ya. Di buku yang terbaru untuk menggantikan istilah makhluk itu digunakan satwa. Semoga semua satwa berbahagia, begitu ya. Kenapa menggantikan istilah satwa? Bukannya satwa itu adalah binatang gitu ya. Anda lihat tulisannya menggunakan V atau menggunakan W? Menggunakan apa? Di buku yang baru V, tidak menggunakan W. Ya, coba Anda pernah mendengar istilah bodhisatwa? Pernah ya? Nah, kita tidak protes selama ini pakai istilah bodhisatwa. Nah, kita nggak pernah protes kan? Sekarang kita mengganti istilah makhluk dengan istilah satwa, ada yang protes. Bante, satwa kan binatang. Enggak. Bukan Anda, tapi ada yang apa namanya yang lain. Yang lain ada yang protes begitu, satwa itu binatang. Jadi begini, kita atau kami terutama penyusun yaitu Bante Dhammadhiro Mahathera sengaja untuk mengganti dan tidak lagi menggunakan istilah makhluk karena akan bertentangan dengan ideologi kita sebagai umat Buddha. Karena istilah makhluk itu kalau nanti Anda cari di KBBI artinya adalah segala sesuatu yang adalah ciptaan Tuhan. Itu. Jadi ya kalau bisa ya, kalau enggak bisa pelan-pelan. Tapi sebetulnya kita mesti pemahamannya ini yang harus kita pahami. Ya. Betul. Ya. Ya bukan hanya di kalangan para umat, di kalangan para biku juga ini apa namanya kami di STI begitu ya. Waduh ini kenapa diganti-ganti lagi? Kemarin sudah ini diganti lagi. Nah, ya kita atau kami tidak punya otoritas penuh sebetulnya ya. Karena memang yang di Indonesia yang expert dalam Pali itu adalah Bante Dhammadhiro. Beliau sudah Pali tingkat 7 dan itu sangat sulit puluhan tahun untuk bisa itu. Dan bukan hanya beliau, para penerjemah-penerjemah yang lain itu sebetulnya begini. Kesulitan untuk mencari kosakata dalam bahasa Indonesia yang bisa merepresentasi, yang mewakili secara benar, secara tepat. Jadi kosakata bahasa Indonesia itu tidak atau sulit untuk menemukan padanan kata yang benar-benar bisa mewakili makna asli dari bahasa Palinya. Akhirnya dicari kata yang paling mendekati saja. Kadang-kadang begitu. Nah, apalagi kita yang tidak ngerti apa namanya, awalnya kami juga ini kok jadi satwa apa begitu ya. Tapi setelah mendengar penjelasan Bante Dhammadhiro bahwa betul ternyata makhluk itu artinya adalah segala sesuatu yang adalah ciptaan Tuhan.
itu akan bertentangan dengan ideologi kita sebagai umat Buddha. Karena Tuhan atau dalam agama Buddha itu tidak sama seperti agama-agama teistik yang menciptakan, yang menguasai, yang menghukum, yang mengutuk, yang menguji, yang mencoba, dan lain sebagainya. Ya, kita punya konsep, kita punya konsep ketuhanan, tetapi tidak seperti ajaran spiritual yang lain yang Tuhan itu menciptakan, gitu. Jadi kalau kita masih menggunakan istilah makhluk, ya silakan. Kadang-kadang saya juga masih pakai, ya, tidak apa-apa. Tapi pemahaman kita yang harusnya diteguhkan dulu. Nanti kalau ada yang bertanya, kita bisa jawab begitu, ya. Saya kira begitu, Bu, ya. Nanti ya tidak apa-apa kalau masih terbiasa pakai istilah itu pelan-pelan, ya. Ini belum, yang ini belum. Ada buku yang terbaru lagi yang pitanya warna krem. Kalau ini sepertinya masih belum yang ini. Gitu ya. Ya tentu karena ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, sebetulnya itu menerjemahkan, jadi gini. Itu adalah terjemahan dari kata satta. Ya kan? Sabbe satta. Satta. Satta itu kalau kita hanya menerjemahkan sebagai makhluk seperti sebelumnya itu masih terlalu sempit. Ya, apalagi kalau kita mengertinya satwa ini sebagai binatang itu sangat sempit lagi. Kenapa? Karena satta ini sebetulnya mengarah pada segala entitas yang memiliki kecenderungan melekati objek. Manusia punya kecenderungan melekat enggak? Melekati objek, ya. Binatang punya kecenderungan enggak? Para dewa, ya, artinya lebih luas lagi sebetulnya. Nah, lalu untuk mencari padanan kata apa? Nah, cukup sulit. Makhluk bertentangan. Jadi apa? Akhirnya tetap dipakai satwa. Sementara istilah satwa ini sebetulnya kita tidak asing. Menjadi asing karena dia berdiri sendiri sebagai istilah satwa. Sebelumnya dia disandingkan dengan istilah bodi, menjadi bodhisatwa, dan di situ kita nggak protes, gitu ya. Di situ kita nggak aneh. Tapi ketika dia berdiri sendiri seolah-olah, nah satwa ini, sehingga pengucapannya bukan satwa, tapi satwa, T-nya masih menggantung. Satwa, bisa enggak? Nah, satwa, ya. Jadi seolah-olah T-nya ini memang di situ T-nya satu. Tapi ketika pelafalannya SAT seperti ada penggalan, kemudian ada dalam kurung T1 dan fa. Jadi satwa. Begitu ya? Bisa dimengerti ya? Ya. Oh ya, penggantian istilah sebetulnya itu penyesuaian. Pengetahuan terus bertambah. Kayak misalkan dulu mungkin kita waktu berapa tahun yang lalu enggak ngerti istilah ini. Dengan belajar terus, pengetahuannya bertambah. Oh ternyata ini kurang tepat nih. Sehingga harus dibetulkan. Gitu. Jadi tetap orientasinya adalah bagaimana beliau itu menyajikan sesuatu yang akan dapat secara lebih tepat mewakili makna Pali aslinya. Sehingga kadang-kadang ya beliau masih belajar terus. Barangkali nanti ada ditemukan kesalahan lagi atau pengetahuan beliau bertambah lagi sehingga perlu pembaruan, bukan tidak mungkin akan ada pembaruan lagi. Gitu ya. Cukup ya? Ya, makasih.